teman-teman, kembali lagi bersama saya Wijasena Jayatojo. Saya di sini akan memperlihatkan kepada kalian semua dan juga mempraktikkan bagaimana kegiatan social entrepreneurship yang sudah saya lakukan. Itu, apakah teman-teman mengetahui tentang social entrepreneurship? Social entrepreneurship diambil dari kata sosial dan entrepreneurship, yang artinya sosial berarti berinteraksi dan entrepreneurship berarti kayak sesuatu yang berwirausaha atau sesuatu yang mempunyai konotasi sebagai usaha. Maka dapat disimpulkan social entrepreneurship ini adalah bagaimana cara kita untuk memadukan dua aktivitas yang kita lakukan seperti sosial, yaitu berinteraksi dengan masyarakat, dan juga entrepreneurship, yaitu berwirausaha. Untuk itu saya mengambil wilayah di sekitar lingkungan saya sendiri, yaitu di daerah Jetis, tepatnya di RT 2 RW 5. Kenapa saya mengambil wilayah ini? Dikarenakan wilayah ini adalah wilayah yang cocok bagi saya untuk sekedar membuat suatu penelitian atau membuat suatu produk, yaitu produk saya yang saya buat sendiri bersama warga-warga PKK di RT 2 ini, yang dengan produk yaitu pembuatan pupuk dengan bahan baku sampah dedaunan kering. Untuk caranya, sebenarnya caranya itu alat dan bahan yang dibutuhkan cukup mudah, teman-teman. Kita cuma perlu untuk bahannya yaitu sampah berupa dedaunan kering. Dedaunan kering itu sangatlah mengganggu bagi kita, karena dedaunan kering lama kelamaan itu akan menumpuk. Dan juga solusi dari permasalahan tersebut biasanya warga sekitar itu membakar sampah dedaunan kering, yang mana hal itu menimbulkan polusi berupa polusi udara. Nah, oleh sebab itu saya membuat inisiatif saya sendiri, membuat suatu ide, yaitu membuat kompos, membuat pupuk dari bahan baku sampah dedaunan kering, yaitu dari pohon yang sudah daunnya sudah di tanah, seperti itu. Untuk alat dan bahan yang kedua, yaitu kita membutuhkan cairan yang bernama M4 pertanian. M4 pertanian itu berbentuk botol dengan gelas seperti warnanya kuning. Dan juga alat dan bahan lain yang kita butuhkan di sini, botol semprotan untuk menyemprot sampah dedaunan kering. Untuk alat bahan yang lain, setelah sudah botol semprotan, kita membutuhkan wadah atau baskom untuk menampung air. Dan tentu kita juga membutuhkan air. Selain itu juga membutuhkan karung, ya. Karung ukurannya sebenarnya bebas, mau yang ukuran 25 kilo atau ukuran yang 50 kilo. Yang penting karung tersebut cukup untuk memuat sampah dedaunan yang kita peroleh. Dan juga ada sesuatu yang sedikit untuk ganjel di mungkin
sayang sekali saya mohon maaf kepada teman-teman maupun penonton, saya tidak bisa menampilkannya dikarenakan saya waktu dalam proses pembuatan video ini pupuknya itu sudah siap dalam artian sudah dikemas dalam karung atau kandi atau goni seperti itu teman-teman. Jadi saya memohon maaf tidak bisa menampilkan proses pembuatannya, tapi akan saya jabarkan secara rinci dan secara lisan. Untuk langkah-langkah yang pertama, kita menyiapkan dulu semua alat dan bahan semuanya, yaitu seperti mengumpulkan sampah dedaunan kering tadi, lalu menyiapkan karung, menyiapkan botol semprotan, menyiapkan cairan M4 yang sudah disebutkan, dan menjadikannya jadi satu kumpulan. Lalu setelah itu kita ambil air sebanyak 2 liter. Air sebanyak 2 liter itu kita masukkan ke dalam baskom yang sudah disiapkan. Setelah itu air tersebut yang ada di dalam baskom dicampur dengan 2 tutup botol dari cairan M4. Cairan M4 yang dicampur ke dalam air tersebut berguna untuk melarutkan atau istilahnya seperti kayak cairan tersebut berguna untuk menguraikan proses penguraian agar lebih cepat. Dan setelah cairan M4 tersebut dimasukkan ke dalam baskom, kita tambahkan ya teman-teman, kita tambahkan gula sebanyak 2 sendok. Oh ya teman-teman, jangan lupa airnya cukup 2 liter saja ya. Airnya cukup 2 liter, lalu kita tambahkan 2 tutup cairan M4 dan juga 2 sendok makan gula pasir. Gula pasir itu fungsinya untuk apa? Gula pasir itu fungsinya adalah untuk mempercepat proses penguraian juga. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah semuanya tercampur, kita aduk-adukan di dalam baskom tersebut, dan setelah gula itu benar-benar hancur, kita masukkan cairan yang sudah dibuat tadi ke dalam botol semprotan. Usahakan teman-teman memilih botol semprotan yang berkapasitas 2 liter ya, karena untuk memudahkan proses penyemprotan biar tidak bolak-balik mengisi ulang cairannya. Proses pembuatan pupuk setelah itu setelah cairan dimasukkan ke dalam botol semprotan maksud saya, lalu kita semprotkan cairan tersebut ke tumpukan daun-daun kering tadi yang sudah kita siapkan, maksudnya yang sudah kita kumpulkan jadi satu. Usahakan teman-teman dalam menyemprot ini merata ya teman-teman, dalam artian semua bagian itu terkena semprotan oleh penyemprot itu. Jadi usahakan jangan ada masih ada yang kering seperti itu kan, masih ada daun yang kering. Lalu setelah kita semprotkan secara merata, teman-teman di sini menyiapkan karung sesuai dengan banyaknya sampah dedaunan kering. Misalkan kita kira-kira saja, misalkan ada berapa tumpuk, kita masukkan. Setelah itu kita masukkan sampah daun tersebut ke dalam karung yang sudah kita siapkan. Nah, setelah itu
jangan lupa teman-teman untuk mengikat dengan rapat karung tersebut. Dan yang jadi catatan di sini adalah teman-teman juga jangan lupa untuk menyisakan sedikit ruang dalam karung tersebut untuk memudahkan saat proses pengadukan atau proses pengocokan ya. Jadi setelah daun-daun tersebut dimasukkan ke dalam karung, lalu kita ikat karung tersebut dan kita diamkan di tempat yang lembab dan juga tidak terkena sinar matahari secara langsung. Itu untuk menjaga bahwasanya agar daun tersebut tidak kering. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk alat dan bahan dan proses pembuatannya. Lalu saya di sini meminta maaf sekali lagi bahwasanya saya tidak bisa memberikan dokumentasi mengenai kegiatan pembuatannya dan proses untuk pelaksanaannya, dikarenakan waktu itu terhitung dari video ini dibuat udah sekitaran 1 bulan yang lalu. Kita sudah berusaha untuk proses pengerjaannya itu 1 bulan yang lalu. Jadi adanya video ini